Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman setia Azalia semuanya. Akhir-akhir ini cuacanya lagi kurang bersahabat ya. Jadi banyak yang sakit deh. Ada yang flu, batuk, pilek. Ya flu sama pilek sama aja ya. Buat teman-teman yang lagi pada sakit semuanya, semoga cepat sembuh. Dan buat teman-teman juga yang lagi cari-cari tips seputar kesehatan, kecantikan, gaya hidup dan lain-lain, teman-teman sudah tepat berada di Azalia Channel. Cakep. Teman-teman, rasa cemas yang muncul sesekali terutama karena situasi ataupun hal-hal yang membuat stres, khawatir itu normal ya. Dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika rasa cemas itu sering muncul tanpa sebab yang jelas, berlebihan dan sulit dikendalikan, bisa jadi itu sudah menjadi gangguan kecemasan. Dan teman-teman, bagi penderita gangguan kecemasan, pikiran negatif dan gelisah sulit sekali buat dihilangkan ya, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan untuk tahu cara mengatasi kecemasan, silahkan disimak videonya sampai tuntas. Oke guys, kecemasan adalah istilah yang menggambarkan gangguan psikologis ya. Bisa rasa takut, keprihatinan akan masa depan, ataupun hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Cara mengatasinya, yang pertama bisa dengan dicoba mengenali, mengidentifikasi sumber kecemasannya. Bisa dengan mencoba bikin catatan kecil, diari, jurnal harian, seperti itu. Bisa ditulis apa yang kita rasakan, hal-hal situasi seperti apa yang membuat rasa cemas itu timbul terus-menerus. Dan dengan begitu teman-teman akan lebih mudah dan jelas menemukan akar ataupun sumber kecemasan. Oke guys, kalau kita sudah menemukan, mengidentifikasi, mengenali sumber kecemasan ataupun stresor kita, cara selanjutnya bisa dicoba dengan mencari teman dong. Buat apa? Buat sharing. Apalagi kalau cewek ya, kalau udah curhat itu kayaknya beban di hati itu udah sedikit plong gitu. Tentu saja tujuannya bisa berbagi, menceritakan apa yang dirasakan kepada orang yang tepat untuk meringankan kecemasan. Oke guys, cara untuk mengatasi kecemasan berikutnya, mencoba dengan afirmasi positif pada pikiran kita ya. Maksudnya beri masukan, tanamkan dalam pikiran kita untuk tidak terlalu cemas ataupun fokus memikirkan hal-hal yang mungkin saja terjadi. Terus berulang-ulang berikan afirmasi positif pada pikiran kita, yakinkan bahwa semua akan bisa diatasi dan semua akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Oke teman-teman, sepertinya setiap orang kalau sedang menyimpan masalah, problema yang berkepanjangan dan belum menemukan solusinya, hingga timbul rasa kecemasan juga ya. Tentu mencari berbagai macam cara, solusi agar kecemasannya bisa diatasi. Tapi ingat, hindari penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, apalagi obat-obat yang dijual bebas ya. Kalau kecemasannya dirasa sudah sangat ganggu banget, bikin kita susah tidur, gelisah, mual, susah dikendalikan, susah diatasi, sebaiknya segera berobat ke dokter atau psikiater ya. Karena itu lebih aman dan terjamin. Oke guys, cara untuk mengatasi kecemasan berikutnya yaitu dengan pengalihan pikiran. Maksudnya biar kita nggak selalu melulu fokus dengan masalah ataupun kecemasan. Bisa pengalihan pikiran melalui aktivitas-aktivitas yang positif dan menyenangkan. Contoh, bisa olahraga, bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Hobi kita apa bisa kita lakukan. Yang diharapkan bisa meredakan kecemasan dan rasa cemas itu segera enyah, tidak lagi mengganggu aktivitas kita. Oke teman-teman, kalau pikiran kita selalu melulu dihadapi dengan berbagai masalah keseharian, tentu pikiran kita jadi mumet ya. Pusing. Selain itu juga mungkin tubuh kita bisa lelah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi timbulnya kecemasan yaitu dengan relaksasi. Contoh, me time,
ke salon, perawatan, ke klinik kecantikan dan lain-lain. Ada juga pilihan, nonton video lucu, ketawa-ketawa sendiri nggak apa-apa lah dalam konteks yang sehat ya, sesekali. Ketawa-ketawa sendiri. Dan juga bisa dicoba shopping. Nah, itu pasti suka ya, semua orang pasti suka dengan shopping. Mudah-mudahan dengan relaksasi melalui hal-hal yang menyenangkan bisa menekan rasa kecemasan kita. Oke teman-teman, jika serangan kecemasan, gelisah, gusar, sedih, bahkan mungkin sampai putus asa karena belum juga mendapatkan solusi, ada baiknya untuk memanjatkan doa ketenangan hati kepada Sang Pemilik hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang memiliki banyak sekali keterbatasan, doa dan zikir adalah ibadah yang sangat mulia dan membuat hati menjadi lebih tenang. Oke teman-teman, hidup ini sederhana. Hanya pikiran manusia saja yang membuatnya menjadi rumit. Cemas yang berlebihan tidak akan mengubah apapun kecuali merusak diri sendiri. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.